Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dul Wiranda. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, bagian agroteknologi. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang seputar tanaman kedelai, di mana tanaman kedelai sendiri merupakan tanaman Indonesia atau yang dibudidayakan di Indonesia dengan menggunakan beberapa teknik untuk meningkatkan produktivitas dan untuk menghasilkan produksi yang baik. Jadi kedelai sendiri merupakan nama dengan bahasa Latin Glycine Max, di mana prospek tanaman kedelai di dalam negeri untuk menekan impor cukup baik, mengingat ketersediaan sumber daya lahan yang cukup luas, iklim yang cocok, teknologi yang telah dihasilkan, serta sumber daya manusia yang cukup terampil dalam budidaya atau usaha tani. Di samping itu, pasar komoditas kedelai masih terbuka lebar. Jadi di beberapa negara atau di beberapa daerah di Indonesia, tanaman kedelai cukup populer dibudidayakan, tergantung dengan daerah masing-masing. Kita masuk ke morfologi kedelai. Morfologi kedelai bisa kita sebut kedelai itu merupakan tanaman semusim berupa semak rendah, tumbuhan tegak, berdaun lebat, dan beragam morfologinya. Tinggi tanaman kedelai bisa mencapai 10 sampai 200 cm, dapat bercabang sedikit ataupun banyak. Kedelai sendiri dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dengan drainase dan airnase tanah yang cukup baik. Pada tanah yang miskin unsur hara sepertinya, itu masih bisa ditanami oleh tanaman kedelai dengan syarat harus diberi pupuk organik sesuai dengan dosis yang telah diberikan. Jadi kedelai sendiri itu untuk menghasilkan produktivitas tanaman kedelai, tentu kita harus menggunakan pengaplikasian pupuk yang baik, yaitu dengan pupuk organik. Curah hujan yang ideal bagi tanaman kedelai itu 100 sampai 200 mm per bulannya, dengan temperatur 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Budidaya kedelai paling baik dilakukan pada ketinggian sekitar 0 sampai 900 mdpl dengan sinar matahari penuh minimal 10 jam per harinya. Tanaman kedelai baik diberi pupuk kandang atau pupuk organik yang telah saya jelaskan tadi, di mana dapat menghasilkan produktivitas yang berkualitas. Tanaman kedelai sendiri termasuk kingdom plantae atau disebut dengan tumbuhan. Masuk kita ke cara budidaya tanaman kedelai. Cara tanaman kedelai itu ada berbagai cara dilakukan dengan aturan dan tata yang baik supaya kita dapat menghasilkan kedelai yang bermutu dan berkualitas. Yang pertama, kita itu harus mempersiapkan lahan, di mana lahan untuk budidaya kedelai dibajak atau dicangkul terlebih dahulu agar tanah dapat gembur. Itu kalau menggunakan budidaya tanaman di lahan. Yang kedua, kita harus mempersiapkan benih. Setelah kita ketahui, agar kita mendapatkan produktivitas kedelai yang baik, kita memilih benih yang berkualitas atau bersertifikat. Jika kita ingin membuat benih sendiri, pilihlah benih dari tanaman yang sehat dan memiliki produktivitas yang tinggi.
berdasarkan yang telah kita dapatkan semestinya. Baru kita masuk ke penanaman. Penanaman sendiri ditanam sebaiknya benih itu diberi insektisida dan fungisida terlebih dahulu agar terhindar dari hama dan jamur. Dengan catatan harus diberi dengan dosis dan takaran yang sesuai. Pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan itu ada pengairan, penyiangan, pemupukan susulan. Pengendalian hama dan penyakit itu termasuk dengan cara tanam kedelai, tanaman kedelai. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu salah satu untuk mendapatkan produktivitas yang baik. Jadi kalau misalnya tanaman kedelai itu kita budidayakan, kalau banyak hama dan penyakitnya itu dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman kedelai itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai pembudidaya tanaman kedelai, kita harus bijak memilah mana yang baik yang untuk kita gunakan, kita aplikasikan, mana yang tidak. Panen. Kedelai sendiri itu dapat dipanen mudah sebagai kedelai rebus atau dipanen tua setelah biji matang. Kedelai harus dipanen pada waktu yang tepat, yaitu setelah biji atau polong benar-benar sudah matang atau tua. Ciri-ciri kedelai yang sudah siap panen itu daunnya menguning dan mudah rontok. Polong biji mengering dan berwarna kecoklatan. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong batang atau menyabit dengan sabit. Pemanenan dengan cara menyabut batang tidak dianjurkan karena dapat mengurangi kesuburan tanah. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.